warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi sahbihi. Izin bertanya Pak Yai, karena saya sudah pernah melakukan ngelakoni, karena saya sudah pernah melakukan ibaratnya kebatinan. Terus yang saya tanyakan itu sholatnya bagaimana, diterima atau enggak, dan puasanya itu bagaimana? Kebatinan. Iya. Kebatinan itu gimana maksudnya? Maksudnya ngelakoni ilmu Kebal. Iya, tapi dengan syarat berpuasa, terus ya sholat, setelah sholat berwirid. Oh, lakon-lakon. Iya, lakon. Iya. Kebatinan, soalnya ada aliran kebatinan. Iya. Gitu. Jadi saya pahamnya apa? Di sini kan ngomongnya begitu. Ya, jadi itu sholatnya bagaimana, dan puasa sunnahnya itu bagaimana, diterima atau enggak untuk pribadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus, dan itu mungkin banyak orang yang melakukan. Jadi Pak Yusuf ini mewakili yang lain. Pak Yusuf, manusia itu kewajibannya hanya berusaha. Berusaha supaya menjadi baik, supaya diterima. Kalau kebatinan supaya angan-angannya diterima dan jadi batin, jadi jaduk, jadi sakti mandraguna. Kita berusaha sholat, puasa. Ya. Kalau puasanya puasa sunnah, niatnya sunnah. Apa niat ini? Niatnya sunnah. Puasa sunnah kan ada hari-harinya. Puasa sunnah Senin Kemis, 3 hari bulan purnama, 3 hari bulan Serep, tanggal 27, 28, 29. Jadi ayyamus sud, ada ayyamul bid dalam sebulan. Ada yang puasa sunnah Daud. Ada yang macam-macam puasa sunnah itu banyak. Kalau niatnya puasa sunnah, dan kita berusaha memang benar puasa sunnah. Kita sholat juga sholat fardu seperti biasanya dan baca wirid. Niatnya hanya sholat fardu. Ini upaya kita. Mudah-mudahan harapan kita adalah diterima oleh Allah. Adapun hak menerima atau tidaknya bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Ini harus paham. Kita berusaha apapun, baik sholat, puasa, kerjaan, apa semuanya, kewajiban kita hanya berusaha. Kalau hasil itu murni dari Allah. Jangan kita paksakan, oh kenapa saya enggak hasil? Ini kesannya mendikte Allah. Kayak mendikte Allah, mengatur Allah. Kalau kita sudah berusaha, sholat sebaik mungkin, sunnah puasa sebaik mungkin, insya Allah diterima. Karena itu upaya kita. Tapi hak menerima atau tidak diterima itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang berhak mentolerir, itu enggak ada. Hanya hak Allah. Makanya kita berusaha, kerja misalnya, kita berobat, itu adalah upaya kita, usaha kita.
Kita bekerja, oke, itu kewajiban kita, niatnya kewajiban kita itu. Kita berobat ya memang itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembuh dan tidaknya jangan kita yang mendikte, serahkan kepada Allah. Kita bekerja, hasil nggak hasil, kita kewajibannya hanya bekerja, hasilnya wallahu a'lam, itu urusan Allah, supaya tidak stres. Kalau kita harus bekerja begini, hasilnya begini, kalau nggak hasil, stres. Ini salah. Maka di sini kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah merupakan upaya kita sebagai manusia. Adapun hasil mutlak Allah yang memberikan. Mutlak Allah yang memberikan. Kita udah operasi misalnya, waduh ini berusaha operasinya mahal, biayanya mahal. Kok ternyata hasilnya nggak bagus, malah infeksi dan lain-lain. Waduh, gimana itu? Stres. Meskipun operasi bisa dipastikan menurut dokter pasti sembuh misalnya, jangan yakin sembuh. Kenapa? Karena yang menyembuhkan bukan kita, tapi yang menyembuhkan Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Maka kita hanya berusaha saja. Hasil itu Allah yang menentukan. Adem kita. Dagang keliling, oh, Masya Allah. Ini adalah upaya kita dengan niat yang baik ingin mencari rezeki Allah. Cukup sudah keliling. Ternyata, aduh, ora payu misalnya. Atau payu tapi setitik misalnya. Jangan nyesel karena Allah ini yang menentukan. Kita kewajiban kita hanya keliling, berusaha berdagang misalnya. Hasilnya wallahu a'lam, dinain alhamdulillah, orang dinain dia tetap berusaha terus. Ini seperti ini ibadah yang top. Berarti dia menyerahkan diri, tawakal kepada Allah sesuai dengan tempatnya. Ini ibadah yang hebat. Enggak mudah stres. Kenapa? Karena dia tahu hasil itu Allah yang menentukan. Orang itu stres, pusing, begini begitu karena dia itu mengklaim bahwa ini hasil kerja saya, harusnya hasil begini. Lah, kamu itu siapa? Tuhan. Allah. Kan tidak, yang menentukan hasil itu adalah Allah. Kita berobat, kita berusaha, kita sholat dan lain-lain, itu adalah upaya kita untuk diterima Allah. Tapi hak menerima itu adalah urusan Allah. Sudah selesai. Enak, ayem, adem, nggak panas. Oh, karena sing payu akeh tong kabeh, nyung isi akeh. Panasen. Oh, panasen. Soalnya apa? Ya. Kok ngepong ya seneng. Padahal kayak ning kana or tawure pada bae ning kana tawure ning kene kono ana oli akeh ning kene kosong. Enggak ada istilah itu. Kenapa? Karena sama-sama kita bekerja, berusaha, di sana juga bekerja, berusaha. Di sana hasil Allah yang menghasilkan. Di sini tidak hasil juga Allah yang menjadikan tidak hasil. Kewajiban kita hanya berusaha. Hasil Allah yang menentukan. Makanya setelah berusaha diserahkan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hasil. Gak hasil ya sudah ketentuan Allah. Adem. Gak bakal stres, gak bakal pusing. Pak Yusuf, paham ini ya? Jadi insya Allah kalau kita sudah berusaha, ya mudah-mudahan diterima. Tapi hak menerima itu adalah Allah.